back! Push forward! Don't let them through! Tahun ke-9 Hijriah menjadi tahun yang mengguncang jantung kaum muslimin. Angin panas dari gurun Arabia berembus membawa kabar yang mampu membuat setiap penduduk Madinah menahan napas. Imperium Bizantium, kekuatan raksasa Romawi Timur yang menguasai wilayah Syam, dikabarkan tengah memobilisasi pasukannya. Di bawah komando Kaisar Heraklius, barisan tentara Romawi dan sekutu Arab Nasrani, masuk suku Ghassan, telah dihimpun di sekitar kawasan Syam. Ancaman perang bukan lagi desas-desus, ia telah berdiri seperti bayangan gelap di ufuk utara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu serangan tiba di pintu Madinah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, beliau mengumumkan arah ekspedisi secara terbuka. Sebuah perjalanan panjang menuju Tabuk, sebuah daerah tandus di utara Hijaz yang menjadi titik strategis pertemuan pasukan jika perang dengan Bizantium benar-benar terjadi. Jika sebelumnya kaum muslimin menghadapi suku-suku Arab atau kafilah Quraisy, kali ini musuhnya adalah superpower dunia. Perang Tabuk segera dikenal sebagai Ghazwatul Usrah, perang kesulitan, karena berlangsung di puncak musim kering yang sangat menyengat. Di saat buah-buahan di Madinah baru saja siap dipanen dan kebun-kebun menunggu pemiliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru umatnya untuk bangkit. Berinfaklah, demikian perintah beliau. Maka para sahabat utama pun berlomba meraih kesempatan ini. Umar bin Khattab datang dengan separuh hartanya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Utsman bin Affan menyerahkan 300 unta lengkap dengan perlengkapannya beserta 1.000 dinar emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, ridhoilah Utsman atas apa yang telah ia berikan." Namun tidak semua orang menyambut seruan itu dengan keikhlasan. Kaum munafik mulai menyebar sindiran, "Janganlah kalian pergi di tengah panas seperti ini," ujar mereka. Al-Quran mengabadikan ucapan itu dalam surah At-Taubah ayat 81. Mereka bahkan membangun sebuah masjid palsu, Masjid Diror, sebagai markas fitnah dan propaganda. Allah menurunkan wahyu yang membongkar niat busuk mereka, sehingga masjid itu dihancurkan sebelum pasukan berangkat. Pasukan muslimin akhirnya terkumpul hingga mencapai sekitar 30.000 orang, jumlah terbesar sepanjang kepemimpinan Rasulullah. Sebagian memiliki unta, sebagian lainnya tidak, sehingga 3 atau 4 orang harus bergantian menaiki satu tunggangan. Ada kelompok sahabat miskin yang datang sambil menangis kepada Rasulullah karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu membeli perlengkapan. Rasulullah bersedih namun berkata, "Aku tidak memiliki kendaraan untuk membawa kalian." Mereka pulang sambil meneteskan air mata. Allah mengabadikan ketulusan mereka dalam surah At-Taubah ayat 92. Perjalanan pun dimulai. Pasukan bergerak perlahan, menembus padang pasir yang memantulkan panas matahari seperti bara. Ratusan kilometer hamparan pasir yang kosong, tak ada desa, tak ada perkebunan, dan tak ada jaminan air. Jarang ada perang yang dimulai dengan cobaan sebesar ini. Namun setiap langkah mereka bukan hanya langkah fisik menuju Tabuk, tetapi ikrar kepada Allah bahwa iman lebih kuat daripada rasa lelah. Kesulitan demi kesulitan muncul, air sangat terbatas. Ada malam ketika persediaan air hampir habis total. Para sahabat mengadu kepada Nabi dan beliau menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Tidak lama, awan datang dan hujan turun. Kantung-kantung air kembali penuh. Doa Nabi menjadi rahmat di tengah kegersangan yang mengancam. Namun ancaman tidak hanya dari kekeringan. Di Wadi Al-Aqabah, sekelompok munafik berusaha mencelakakan Rasulullah dengan menakut-nakuti unta beliau pada lereng curam. Allah melindungi beliau melalui para sahabat yang segera menghalau para pelaku. Nama mereka hanya diberitahukan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman yang kemudian dikenal sebagai pemegang rahasia Nabi. Di saat umat berjalan menuju Tabuk, sebagian orang jujur yang tertinggal masih berada di Madinah. Di antaranya Ka'ab bin Malik, penyair dan sahabat terkemuka. Ia sesungguhnya kuat dan sehat, namun kelengahan dan penundaan membuatnya tertinggal hingga pasukan bergerak selangkah demi selangkah menuju utara. Ia memandang Madinah dari ketinggian rumahnya, menyesali diri.
Kisah Ka'ab kelak menjadi salah satu pelajaran terbesar tentang kejujuran. Setelah perjalanan lebih dari 20 hari, pasukan tiba di Tabuk. Namun apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Tidak ada pasukan Bizantium, tidak ada sekutu Arab, tidak ada ancaman. Heraklius rupanya mengubah strategi dan tidak ingin menghadapi umat Islam di medan yang jauh dari pusat kekuasaannya. Sekutu-sekutu Arab Nasrani pun menghindar. Mereka tahu reputasi pasukan muslimin, sedikit membelok saja mereka akan dihancurkan dengan moralitas dan disiplin. Meski tanpa perang, Rasulullah SAW tidak menganggap ekspedisi ini sia-sia. Justru di Tabuk terbentuk banyak perjanjian damai strategis. Yohanna bin Rohbah, pemimpin Ailah Aqabah, datang menemui Rasulullah dan menerima perjanjian damai. Ia bersedia membayar jizyah dan tetap diperbolehkan menjalankan agama tanpa gangguan. Beberapa wilayah lain seperti Jarba, Adroh, dan Ma'an mengikuti langkah itu. Islam menunjukkan kekuatannya melalui keadilan, bukan penindasan. Rasulullah menetap di Tabuk selama hampir 20 hari. Beliau mengatur strategi masa depan, mengirim tim untuk memeriksa sumber air, memetakan wilayah, dan mencatat titik-titik strategis. Beliau juga mengunjungi reruntuhan kaum Samud di Al-Hijr, Madain Soleh, dan memperingatkan sahabat agar tidak mengambil air dari sana, karena itu adalah bekas kaum yang dimurkai Allah. Akhirnya, setelah seluruh wilayah utara stabil, Rasulullah SAW memutuskan kembali ke Madinah. Sementara pasukan berjalan pulang, kaum munafik mulai menyusun alasan atas ketidakhadiran mereka. Alasan palsu yang kemudian Allah bongkar dalam surah At-Taubah. Kaum muslimin menyambut kedatangan Nabi dengan takbir dan air mata bahagia. Namun tugas Rasulullah belum selesai. Di masjid satu persatu orang datang mengemukakan alasan. Beliau menerima alasan para munafik secara zahir karena beliau tidak diperintahkan membongkar isi hati mereka. Lalu datang 3 sahabat yang jujur, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', dan Hilal bin Umayyah. Ka'ab berkata dengan penuh kejujuran bahwa ia tidak memiliki alasan selain kelalaian diri sendiri. Rasulullah SAW memerintahkan mereka menunggu keputusan Allah. 3 sahabat itu kemudian menjalani hukuman sosial. Tidak ada muslim yang berbicara dengan mereka selama 50 hari. Bahkan istri mereka menjauh. Madinah terasa lebih sempit daripada kota kecil tanpa penduduk. Tapi mereka tetap sabar, tidak membela diri, tidak menyusun kebohongan, hanya beristighfar dan menangis setiap malam. Hingga pada malam yang ke-50, wahyu turun. Surah At-Taubah ayat 118 mengabarkan bahwa Allah menerima taubat mereka. Suara kabar itu bergemar di Madinah. Ka'ab berlari ke masjid, sujud dan menangis. Rasulullah SAW menyambutnya dengan wajah bercahaya. Bergembiralah Ka'ab, ini adalah hari terbaik bagimu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ka'ab berkata bahwa sejak hari itu ia berjanji untuk tidak berkata apapun selain kebenaran. Disinilah kemegahan Tabuk, perang tanpa peperangan. Tidak ada darah yang tertumpah, namun kemenangan moral, spiritual, dan politik memancar ke seluruh Arabia. Perang ini membongkar kemunafikan, mengukuhkan kejujuran, memperluas pengaruh Islam, dan memperlihatkan kepemimpinan jenius Rasulullah. Tabuk menjadi fondasi ekspansi Islam ke Syam pada masa Abu Bakar dan Umar. Dari pengalaman diplomatik ini, kelak Damaskus, Homs, bahkan Yerusalem jatuh ke tangan kaum muslimin. Bagi umat Islam, Tabuk menawarkan cermin besar. Iman bukan hanya deklarasi, tetapi keputusan. Keputusan untuk berangkat ketika hati ingin tinggal, keputusan untuk jujur ketika kebohongan lebih mudah, keputusan untuk mendahulukan akhirat ketika dunia menggoda. Tabuk adalah kisah bahwa kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan musuh, tetapi menaklukkan diri sendiri. Bukan menghancurkan benteng, tetapi menghancurkan keraguan. Bukan mengalahkan pasukan besar, tetapi mengalahkan hawa nafsu yang berbisik. Tetaplah di rumah. Panas terlalu terik, ladangmu siap dipanen. Dan hingga kini, setiap kali umat diuji oleh kemalasan, ketakutan, atau godaan dunia, Tabuk masih berbicara. Siapakah engkau? Apakah engkau mengikuti langkah Abu Bakar dan Umar? Ataukah engkau mengikuti bisikan mereka yang berkata, jangan berangkat dalam panas seperti ini?